Sejarah jalur kereta api Semarang Cirebon Stoomtra Maatschapij. De Samarang Cirebon Stoomtra Maatschapij, NV, SCS, adalah salah satu perusahaan pada zaman kolonial Hindia Belanda yang pada tahun 1897-1914 membangun jalur kereta api dengan panjang 373 km yang menghubungkan Semarang dengan Cirebon hingga ke Kadipaten di ujung barat. Jalur ini juga melewati kota-kota di sepanjang pantai utara Jawa ke arah barat, seperti Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Dahulu stasiun dari jalur ini berada di Jalan Poncol. Sekarang diambil alih oleh PT KAI dan menjadi Stasiun Poncol. Meskipun diberi nama SCS, kantor pusatnya sendiri berada di Tegal. Kantor pusatnya dikenal di kalangan masyarakat sebagai Gedung Birao, pembangunan pertama untuk mendukung pengangkutan penumpang dan gula di jalur perdagangan lintas utara Jawa, dibutuhkan sebuah sistem transportasi massal. Di lintas utara Jawa sendiri terutama di jalur antara Semarang, Pekalongan, Tegal, dan Cirebon terdapat 54 pabrik gula yang beroperasi pada masa itu. SCS didirikan pada tahun 1895. Berdasarkan konsesi yang sudah diterbitkan pada tahun 1884 dan dialihkan ke Financial Maatschapij van Nilverheid Sondernen in Nederlands Indi, sebuah perusahaan penghimpun modal Hindia Belanda, pada tahun 1893. Serta menjadi awal pembangunan jalur kereta api di rute Semarang-Cirebon. Dalam verslak yang dibuat oleh SCS, jalur kereta apinya dimulai dari Semarang, Penderikan, hingga Kendal, bukan dari Poncol, pada tanggal 2 Mei 1897. Jalur ini kemudian dibagi menjadi dua wilayah kerja, yaitu dari arah Cirebon, Cirebon, serta dari arah Semarang. Jalur utama SCS ini selesai dengan dibukanya jalur menuju Pemalang pada tanggal 1 Februari 1899. Trase SCS awalnya berbeda dengan trase jalur kereta api Semarang-Cirebon sekarang. Pertama, jalurnya melewati kota Kendal, sebagai segmen Kalibodri Kendal-Kaliwungu. Kedua, pada saat mencapai Warudur, jalurnya membelok ke arah Sindang Laut hingga akhirnya bertemu di Bedilan. Ketiga, terdapat jalur tram di Kaligangsa, akuisisi Javasche Spoorweg Maatschapij oleh SCS. Sebelum ada jalur SCS, terlebih dahulu ada jalur kereta api Tegal menuju Balapulang yang dibangun oleh Javasche Spoorweg Maatschapij. Karena JSM tidak mampu bertahan lama mengingat biaya operasional dan utang yang membengkak, maka pada tanggal 16 September 1895, SCS resmi mengakuisisi saham, jalur, dan seluruh layanan JSM. Tantangan saat lalu lintas kereta api semakin tinggi. Pada awal dekade 1910-an, Staatspoorwegen, SS, mulai menanamkan pengaruhnya di Cirebon. SS, sebagai perusahaan kereta api rel berat dengan armadanya yang besar-besar dan lalu lintas angkutan yang tinggi sehingga dimungkinkan arus lalu lintas kereta api yang menuju Cirebon juga dipastikan akan tinggi. Kejadian yang sama juga terjadi di Semarang. Stasiun Samarang yang selama ini menjadi tulang punggung Nederlands Indische Spoorweg Maatschapij, NIS, menjadi tidak efisien karena terendam air rob. Sebagai penggantinya dibangunlah stasiun Semarang Tawang pada pertengahan tahun 1914. Pada akibatnya, SCS memutuskan untuk merancang jalur baru. Jalur kereta api tersebut adalah Shortcut Kalibodri Kaliwungu tanpa via Kendal, 1 Januari 1914, serta jalur shortcut dari Bedilan menuju Warudur untuk mendukung pabrik gula Tersana Baru, 1 Mei 1915. Pembangunan lintas ini juga mengharuskan adanya stasiun baru. Pada tanggal 1 November 1914, stasiun Cirebon SCS yang baru, Perujakan, selesai dan menghubungkan jalurnya dengan stasiun Cirebon. Stasiun Penderikan juga dipindah, digantikan dengan stasiun baru di Poncol. Bangunan tersebut merupakan stasiun yang dibangun pada tahun 1914, dirancang oleh arsitek Henry Macleinepont, seorang arsitek berkebangsaan Belanda. Tidak seperti karya Pont yang pertama, kantor SCS Tegal, yang tidak memiliki keistimewaan apapun dari sisi arsitekturnya. Karya Pont yang satu ini pernah ikut ambil bagian dalam Forum Internasional Paris Exposition di Prancis. 1925, perlu dicatat bahwa tidak ada pembangunan jalur penghubung antara stasiun Poncol dengan stasiun Tawang. Selain stasiun Poncol, Pont juga banyak mendesain bangunan-bangunan milik SCS, seperti stasiun Tegal dan kantor pusat SCS. Jalur lainnya adalah Pekalongan, Wonopringgo dan Cirebon, Kadipaten, namun saat ini jalurnya sudah non-aktif.
Saat ini seluruh jalur SCS yang masih aktif sudah berubah menjadi jalur ganda. Kantor Pusat, Kota Tegal, Jawa Tengah, Hindia Belanda, panjang jalur, 373 km.